Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, salatan wassalaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Saking banyaknya nikmat, kita sampai melupakan nikmat yang paling penting. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan salah satunya adalah nikmat kesehatan. Karena nikmat kesehatan tersebutlah kita masih bisa berjumpa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam selalu senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabatnya, pada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk sekedar mengingatkan betapa pentingnya salah satu ilmu tersebut. Saya di sini akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan tabayyun. Apa itu tabayyun? Tabayyun dalam bahasa Indonesia bisa dijelaskan atau bisa diartikan dengan verifikasi. Apa itu yang harus kita verifikasi? Apa itu yang harus kita tabayyunkan? Ketika kita mendapatkan sebuah kabar, sebuah berita dari zaman yang sudah mulai berkembang ini, dari sosial media, kita harus mentabayyunkan sebelum kita memberitahu kepada yang lain. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fakir, seorang fasik membawa berita kepadamu, maka engkau harus meneliti berita tersebut. Janganlah karena suatu kaum, karena kelalaianmu atau kebodohanmu, maka kaum tersebut akan binasa. Maka sesungguhnya kamu akan menyesali perbuatanmu itu tersebut. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendapatkan kabar atau berita dari WhatsApp, dari apapun itu, sebaiknya kita tabayyunkan atau kita pertimbangkan dahulu. Apakah berita ini benar? Apakah berita ini layak untuk dibagikan? Janganlah kalian langsung menghakimi atau mengjudge berita ini berita bohong, berita ini berita salah, karena itu tidak baik. Karena tabayyun ini disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di zaman yang mulai berkembang ini, marak berita-berita yang melenceng atau berita-berita hoax. Maka dari itu, penting sekali kita bertabayyun sesuai Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Hati-hati, tabayyun bisa membuat iri hati atau prasangka buruk. Maka dari itu, kita selalu husnuzon, selalu berprasangka baik. Alangkah indahnya prasangka baik itu supaya apa? Supaya tidak memecah belah umat Islam. Karena suatu berita bisa memecah belah seluruh umat Islam. Karena kesalahan satu orang, semua bisa pecah belah. Maka dari itu, kita tabayyunkan dahulu berita tersebut. Kita tanya, apabila kita menerima dari berita dari orang yang tidak kita kenal, maka kita tanya dahulu, apakah ini berita benar? Apakah ini berita yang layak? Jangan kita langsung share atau langsung kita bagikan tanpa kita asal tahu berita tersebut. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri beserta kalian semua untuk senantiasa bertabayyun sebelum kalian membagikan seluruh berita. Karena di zaman global ini, di zaman modernisasi ini, kita gampang menerima berita tanpa kita tahu berita tersebut dari mana. Sebelum diakhiri, saya mendapatkan atau saya memegang kutipan dari pepatah Arab, ungdur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang ia bicarakan, jangan lihat siapa yang ia bicara. Barangkali dari yang lain pembicaranya lebih baik daripada saya, maka ambillah pembicaraan tersebut. Janganlah kalian lihat walaupun dia itu seorang preman. Ketika dia seorang preman tapi berkata baik, ambillah perkataan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.